Hai guys, perkenalkan nama saya Farul Pedeski. NIM saya 212122307. Dosen pembimbing Dr. Hasanal Mulkan SH.M.H. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Hukum Pengangkutan yang diadaptasi dari buku Dr. Hasanal Mulkan SH.M.H. yang berjudul Hukum Bisnis. Untuk tidak memperpanjang perkenalan ini, kita langsung saja ke presentasinya. Apa sih pengertian hukum pengangkutan itu? Hukum pengangkutan itu secara umum adalah sekumpulan kaidah-kaidah atau peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tentang pengangkutan. Kayak misalnya ada pengangkutan alat transportasi darat misalnya. Yang dimana peraturan itu kita harus ada yang namanya surat jalan antara barang itu dari satu tempat A ke tempat B. Itu pasti memerlukan yang namanya hukum, biar misalnya ada apa-apa jalan, ada sesuatu hal gitu. Dan contoh-contoh lainnya seperti transportasi laut, transportasi penerbangan pasti memiliki hukum yang mengikat cara-cara mereka untuk melakukan transportasi itu tersebut. Selanjutnya kita akan langsung ke unsur-unsur pengangkutan. Unsur-unsur, contoh-contohnya itu satu, alat angkutnya itu sendiri. Seperti misalnya kalau pakai mobil atau alat transportasi darat itu kan box belakangnya untuk bagasinya. Terus yang kedua itu fasilitas yang akan dilalui oleh alat pengangkutan itu. Fasilitasnya itu seperti contohnya itu misalnya nih, kita pakai transportasi darat, kita harus mendapat fasilitas jalan yang bagus, terus kalau bisa ramai lancar gitu kan. Terus kalau misalnya kita di perairan atau laut, di saat kita dapat fasilitasnya tuh saat ombak tidak besar, angin tidak lagi kencang. Selanjutnya juga tentang transportasi udara atau penerbangan gitu. Kita lihat dulu bagaimana kondisinya, apakah saat itu sedang hujan atau bagaimana gitu kan. Terus tempat persiapan pengangkutan itu gitu. Karena kan kita harus tahu tempat persiapan pengangkutan itu seperti apa gitu. Apakah dia di gudang yang layak atau tidak gitu kan. Kita kan harus tahu itu seperti apa gitu kan. Karena kan gak mungkin kita muat barang di pinggir jalan gitu kan. Kita harus memiliki gudang terlebih dahulu gitu. Terus yang C, aspek-aspek pengangkutan. Aspek-aspek pengangkutan itu terdiri dari pelaku, alat pengangkutan, objek pengangkutan. Oke, yang pertama itu pelaku. Pelaku itu adalah orang yang melakukan pengangkutan itu. Misalnya seperti supir atau orang yang muat barang gitu. Terus yang kedua itu alat pengangkutan itu. Alat pengangkutan itu bisa seperti kita pakai masukin barangnya itu pakai bisa jadi kayak pakai alat take order atau alat pakai tangan doang atau gimana gitu kan. Terus objek pengangkutan itu seperti barang atau misalnya produk gitu. Itu seperti alat-alat yang untuk pengangkutan itu gitu. Apa yang akan kita angkut ke kota A ke kota B gitu. Terus di D itu
sumber hukum pengangkutan itu. Dalam pengangkutan itu ada beberapa hukum. Yang pertama itu kita ambil dari pengangkutan darat dulu. Kalau pengangkutan darat itu ada yang pertama itu pasal 91 sampai dengan pasal 98 tentang surat angkutan, yang mana itu kayak seperti surat jalan dan lain-lain gitu kan. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 gitu. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Yang kedua itu pengangkutan laut. Pengangkutan laut itu juga ada juga undang-undangnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang pelayaran. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang pelabuhan. 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan penguasaan angkutan laut. Yang ketiga itu pengangkutan udara. Pengangkutan udara itu juga ada undang-undangnya. Undang-undang pertama itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Yang kedua Ordonansi Pengangkutan Udara tahun 1939 tentang tanggung jawab pengangkutan udara. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara. Asas hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan itu ada dua, asas hukum publik dan asas hukum perdata. Yang pertama, asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan orang banyak. Asas yang manfaatnya yaitu bahwa pengangkutan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kemanusiaan, yang mana lebih bermanfaat untuk sosial. Yang kedua itu asas hukum perdata, yang mana landasan ini hukum yang berlaku serta berguna bagi kedua pihak adalah suatu pengangkutan niaga antara dua orang yang sedang melakukan transaksi. Asas-asas hukum perdata ini juga memiliki sifat. Yang pertama itu sifat konsensual, koordinatif, campuran, retensi. Yang kelima pembuktian dengan dokumen seperti surat-surat dan lain-lain. Tujuan hukuman pengangkutan itu adalah pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Yang mana contohnya kita misalnya mau mengantar barang nih dari Palembang ke Jakarta, ya berupa dokumen misalnya. Nah, kita kan nggak mungkin kita harus ke sana, kalau kita lempar kan nggak mungkin sampai ke sana. Jadi kita memerlukan pengiriman transportasi seperti JNT atau Sispat atau dan lain-lainnya untuk mengantar paket itu dengan mobil ataupun pesawat gitu. Yang itu kan lebih mudah. Ataupun bisa contohnya kayak manusia gitu. Nah, manusia seperti misalnya naik pesawat. Misalnya kita mau ke Jakarta nih, nah, kita mau liburan atau gimana, kita pengennya cepat nih ya, kita bisa memerlukan penerbangan seperti pakai pesawat, yang mana waktunya itu lebih cepat gitu daripada transportasi yang lainnya gitu. Yang G itu prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkutan. Yang pertama itu prinsip bertanggung jawab karena kesalahan. Yang kedua itu prinsip praduga bertanggung jawab. Yang ketiga prinsip bertanggung tak selalu bertanggung jawab. Yang keempat bersifat tanggung jawab mutlak sebagai terbatas. Yang pertama itu prinsip tanggung jawab karena kesalahan, yang mana jika kita melakukan kesalahan
dalam pengangkutan, misalnya barangnya hilang di saat kita lagi melakukan pengangkutan dari kota A ke kota B, kita harus siap untuk melakukan atau menerima sanksi dari kesalahan kita. Yang kedua, prinsip praduga bertanggung jawab, yang mana jika ada seseorang yang kita percayai untuk misalnya mengangkut barang itu, dan apabila dia kenapa-kenapa, ya kita akan disalahin orang karena kita yang bertanggung jawab atas orang itu. Yang ketiga, prinsip praduga tak selalu bertanggung jawab. Dan jika misalnya seperti yang kedua tadi, yang mana kita mempercayai mereka tapi mereka yang salah, dan itu emang pure salah mereka, kalau dia berarti dia yang akan disalahin, tapi itu di luar kendali kita. Yang keempat itu prinsip tanggung jawab mutlak, yang mana itu semua adalah mutlak itu salah kita, misalnya karena kita salah memilih orang atau gimana gitu kan. Yang kelima itu prinsip tanggung jawab tak terbatas. Yang maksudnya itu semuanya akan disalahkan ke kita dikarenakan kita emang penanggung jawabnya dia gitu dalam pengangkutan barang itu. Pengaturan hukum pengangkutan. Yang pertama, undang-undang pengangkutan. Yang kedua, perjanjian pengangkutan. Yang ketiga itu konversi internasional tentang pengangkutan. 4. Kebiasaan dalam pengangkutan darat, perairan, dan penerbangan. Undang-undang pengangkutan itu ya contoh-contohnya seperti hukum yang tadi, mana ada pasal sekian dan lain-lain. Perjanjian pengangkutan itu semisalnya perjanjian antara dua pihak, orang yang mengirim dan orang yang mengirim gitu. Orang yang mengirim dan orang yang dikirim gitu. Ketiga itu tentang pengangkutan internasional, misalnya kita ngirim sesuatu ke luar negeri gitu, ke Singapura, ke Malaysia, kita harus memiliki dokumen untuk bisa mengangkut ke sana gitu. Dan kebiasaan pengangkutan darat, perairan, penerbangan itu misalnya kita ngangkut pakai darat itu pakai mobil atau pakai motor gitu kan. Nah, kita biasa gitu melakukannya itu gitu. Pembangunan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan subsistem tata hukum nasional adalah subsistem tata hukum nasional. Jadi hukum perusahaan termasuk dalam sistem tata hukum nasional, yang mana ini untuk tata hukum secara nasionalnya lebih luas tentang sistem pengangkutan tersebut gitu, yang mana ini tentang ada hukum nasional yang tentang mengatur pengangkutan. Arti penting pengangkutan. Arti penting pengangkutan itu maksudnya itu kita yang pertama itu keadaan geografis Indonesia, yang mana geografis Indonesia itu atau iklim Indonesia itu yang kita tahu itu seperti hujan, panas. Nah, kita harus menyesuaikan untuk mengangkut barang tersebut di waktu yang mana, waktu yang tepat atau bagaimana gitu. Itu mendekatkan jarak desa dan kota. Kalau bisa kita melakukannya itu, kita akan mencoba itu antara desa dan kota itu akan lebih cepat kita memakai namanya mau pakai kendaraan transportasi darat, laut atau udara gitu. Terus yang keempat itu perkembangan ilmu dan teknologi, yang mana semakin cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, maka transportasi maka semakin cepat. Misalnya seperti sekarang udah ada tol, udah ada pesawat yang cepat gitu kan, cuma membutuhkan waktu yang sangat singkat gitu. Jadi kita bisa berpergian ke kota A, kota B dengan singkat gitu. Pengangkutan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengangkutan sebagai kaidah. Kaidah maksudnya di sini tuh kita tahu kalau kaidah di ilmu pengetahuan tuh ya seperti norma-normanya dan lain-lainnya. Yang kedua, pengangkutan sebagai perilaku, mana tata caranya kita melakukan pengangkutan itu. Terus yang ketiga itu
Angkutan sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita tahu kalau kita tahu ilmunya, pengangkutan itu dari kota A kota B itu membutuhkan waktu berapa lama dan sebagainya. Empat tuh itu kan bersifat teoritis dan praktis lebih gampang gitu. Kita melakukan pengangkutan ini lebih cepat dan lebih praktis gitu. Sekian, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan sebanyak-banyaknya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.